Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana masih tentang pelajaran PPKN ya. Eh, di sini kita akan mengetahui dulu sejarah panjangnya, kenapa sampai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dari sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Di mana pada saat itu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Kekalahan ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas inisiatif sendiri ya, atas keinginan sendiri, atas keinginan negara kita sendiri. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, ya, badan ini dibubarkan oleh Jepang, artinya BPUPKI ini dibubarkan oleh Jepang sebagai gantinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau yang dikenal dengan nama Dokuritsu Jombi Jinsakai ya, Linkai gitu ya. Nah, atau yang kita sebut adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, tiga tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, ya, Insinyur Soekarno, siapa lagi? Ya tentu Muhammad Hatta, gitu ya. Di sini ada Muhammad Hatta, terus lagi Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, ya, berangkat ke Saigon, ya, untuk menemui Jenderal Besar Trausi, ya, di mana pemimpin tertinggi militer Jepang di Asia Tenggara si Trausi ini. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI awalnya beranggotakan 21 orang, namun setelah kembali ke tanah air ya pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Tentunya pengumuman ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian dari Jepang ya. Sebagai buktinya jumlah anggota PPKI ditambah menjadi 27 orang. Ya. Yang tadinya 21 bertambah ya, menjadi 27 orang. Ditambah menjadi 27 orang jadinya total keseluruhannya ya. Semuanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke pada dasarnya. Anggota PPKI dipilih untuk mencerminkan keragaman dan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi PPKI ini dia adalah mewakili dari seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, berikutnya setelah Jepang menyerah kepada sekutu ya, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia tentunya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia ya. Melalui apa? Melalui radio gitu ya. Kalau lihat itu di sini ada nih videonya. Nah, ini tersambung ke radio-radio. Di situ ada juga tim radio gitu ya, atau enggak tim news, tim berita gitu ya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus ya. Nah, tadi 17 Agustus Soekarno didamping oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia ya. Dunia juga tahu. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama mereka. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting ya. Apa saja sih keputusannya itu gitu ya. Keputusannya itu pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai konstitusi negara atau aturan negara gitu ya, atau ketentuan hukum negara gitu. Terus lagi keduanya adalah memilih
presiden dan wakil presiden. Nah, yang waktu itu di mana Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Terus lagi ketiganya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya, sebagai badan perwakilan rakyat sementara sebelum terbentuknya parlemen ya zaman dulu kan gitu ya. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang 1945, terutama pada alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Di pembukaan Undang-Undang 45 itu ada di alinea keempat itu tercantum sila-sila Pancasila gitu ya. Nah, keputusan ini menegaskan dasar negara yang akan dijalankan oleh Indonesia merdeka. Nah, tugas oke lah ya. Nah, ada pertanyaan di sini mungkin? Oke, mungkin jadi pertanyaannya tentang apa namanya? Di, pertanyaannya mungkin di sini, kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Nah, mungkin teman-teman harus kritis di sini gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya itu oleh siapa Jepang kalah gitu ya? Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia gitu ya. Karena kan Perang Dunia gitu ya. Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Ini kekalahan Jepang ini kenapa sih gitu ya? Yang pertama adalah kita kita sikut sedikit, kita coba ceritakan sedikit terkait historinya atau ceritanya. Pada Perang Dunia II, Jepang kalah oleh sekutu ya. Sekutunya itu siapa sih gitu ya? Sekutunya itu adalah aliansi negara-negara yang terdiri dari beberapa negara besar seperti Amerika gitu ya. Nah, Jepang ini kalah oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina dan beberapa negara lainnya ya. Kekalahan Jepang ditandai oleh serangkaian peristiwa penting. Sementara ini kita juga tahu ya ada serangan bom atom gitu ya, pertempuran di Pasifik, terus lagi deklarasi Potsdam, penyerahan tanpa syarat gitu ya dan seterusnya. Nah, sedikit saya berikan gambaran untuk teman-teman ya. Dan jadi Jepang ini bisa kalah sih gitu ya. Pertama, di pertempuran di Pasifik, Jepang mengalami kekalahan besar dalam berbagai pertempuran di wilayah Pasifik, termasuk pertempuran Midway pada tahun 1942 yang menjadi titik balik penting dalam perang di Pasifik. Serangan bom atom, nah ini yang sering kita dengar ya, kalau di SD juga mungkin teman-teman udah pernah belajar ya, atau sedikit banyaknya memahami terkait dengan cerita ketatanegaraan atau sejarah Indonesia gitu ya. Di mana serangan bom atom ini diluncurkan oleh Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota Jepang. Nah, segede apa bom atom? Gede banget kayaknya. Itu satu kota, dua kota tuh hancur lebur gitu ya. Bayangkan. Nah, jadi otomatis dong eh Jepang awalnya ingin ngejajah, ya udah deh mikir dua kali mending kita benahi negara kita sendiri lah gitu kan. Pada pulanglah gitu kan. Ya, di mana itu di bom atom itu di bom itu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Jadi ada dua kejadian ya di bom atom ini gitu ya di Jepang ini ada di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima tanggal 6 dan di Nagasaki tanggal 9 ya tahunnya sama 1945. Nah, dampak kehancuran yang luar biasa dan korban jiwa yang sangat besar dari kedua bom ini memaksa Jepang mempertimbangkan apakah saya masih mau menjajah atau saya pulang dulu deh. Ya udah deh saya nyerah gitu ya. Saya mending ngurusin negara saya sendiri gitu ya daripada saya harus menjajah dan negara saya hancur gitu kan. Kan gitu. Terus lagi ada deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945. Sekutu mengeluarkan ini lebih ke ini ya, tambahan aja ya. Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam yang mendesak Jepang untuk menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran cepat dan total gitu. Intinya gini, Jepang itu mau pilih hancur negaranya atau menyerah tanpa syarat gitu ya. Kan gitu. Setelah bom atom dijatuhkan dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus tahun 1945, tekanan terhadap Jepang semakin besar ya. Mereka bingung ya. Ya udah deh, saya nyerah dan akhirnya mereka menyerah tanpa syarat ya. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 yang secara resmi diumumkan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio.
Penandatanganan dokumen penyerahan secara resmi dilakukan pada 2 September tahun 1945 di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Gitu ya ceritanya ya teman-teman. Oke, ya mungkin teman-teman sedikit banyaknya udah ada gambaran ya, udah ada pemahaman ya tentang sejarah Indonesia. Oke teman-teman, itu saja teman-teman pembelajaran kita untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Demikian itu saja, terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.